Jumpa lagi di program mata kuliah Politik Pembangunan Pertanian. Kali ini saya akan membawakan materi pertemuan kelima terkait dengan model pembangunan pertanian. Materi kuliah model pembangunan pertanian akan membahas 4 hal. Yang pertama tentang pentingnya pemilihan model pembangunan pertanian bagi suatu bangsa. Yang kedua, model ekonomi pasar. Yang ketiga, model keterlibatan pemerintah. Dan yang keempat, perpaduan model ekonomi pasar dan model keterlibatan pemerintah. Tujuan pembelajaran dari model pembangunan pertanian ini ada 4 kompetensi di mana mahasiswa diharapkan. Yang pertama, mampu menjelaskan pentingnya pemilihan model pembangunan pertanian bagi suatu bangsa. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan model ekonomi pasar. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan model keterlibatan pemerintah. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perpaduan model ekonomi pasar dan model keterlibatan pemerintah. Pentingnya model-model dari pembangunan pertanian ini bagi suatu negara disebabkan ketika suatu model diterapkan, maka akan berakibat pada konsekuensi berlangsungnya model tersebut di negara itu. Pertanian memainkan peran penting dalam ketahanan pangan suatu bangsa. Selain itu, kondisi pertanian suatu bangsa menjadi penentu perekonomian dan kondisi sosial masyarakatnya. Dilihat dari sini, maka pemilihan model pembangunan pertanian menjadi penentu masa depan ketahanan pangan, ekonomi, dan sosial dari suatu bangsa. Kita ilustrasikan suatu permasalahan sebagai berikut. Desa identik dengan usaha pertanian. Masyarakat daerah pedesaan adalah penghasil utama bahan pangan. Dengan demikian, masyarakat bergantung pada usaha pertanian untuk mata pencarian. Namun, dengan seringnya terjadi migrasi ke kota dengan berbagai alasan, ketika di kota masyarakat melakukan kegiatan usaha non-pertanian, maka makin banyak proporsi orang yang tidak menghasilkan makanan, padahal populasi manusia terus bertambah. Sekitar 90% penduduk desa terlibat dalam praktik pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Karena itu pedesaan tidak dapat berkembang tanpa pertanian dikembangkan juga secara beriringan. Masyarakat membutuhkan produk-produk pertanian yang sehat dan berkualitas. Tentu saja hanya dengan sumber daya pelaku sektor pertanian yang berkualitas akan dapat dihasilkan produk-produk pertanian yang sehat dan berkualitas. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang berkualitas agar sumber daya manusia petani makin baik dan kesejahteraan masyarakat pertanian, terutama petani dan keluarga petani sebagai produsen bahan pangan dapat terjamin secara berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini diperlukan model pembangunan pertanian yang mampu memberikan harapan bagi masa depan pertanian suatu bangsa. Indonesia yang kini menjadi negara dengan sistem desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menerapkan 3 alternatif strategi pembangunan sebagai model pembangunan pertanian. Kita simak 3 model pembangunan pertanian di tanah air. Yang pertama, model ekonomi pasar. Pertama, strategi pembangunan ekonomi melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada kekuatan ekonomi pasar untuk menentukan arah pembangunan. Peranan yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan pasar yang dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Hanya saja model ini tidak mampu mewujudkan perekonomian yang equitable, juga sering gagal menghadirkan keadilan, antara lain tertinggalnya kaum rentan dan miskin dari pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang kedua adalah model keterlibatan pemerintah. Model yang kedua adalah pembangunan ekonomi yang lebih menekankan perlunya keterlibatan pemerintah yang besar dalam pembangunan. Keterlibatan pemerintah harus dilakukan sejak dari perancangan strategis sampai dengan tahap implementasinya. Model pembangunan pertanian merupakan pengejawantahan dari konsep centralized economy. 3. Perpaduan model ekonomi pasar dan model keterlibatan pemerintah.
Model ini merupakan model pembangunan pertanian yang berada di antara model pertama dan kedua. Intervensi kebijakan pemerintah diperlukan dengan tetap melibatkan sektor lain seperti swasta, BUMN, dan koperasi. Strategi pembangunan pertanian ini harus kita susun dengan kesadaran bahwa bagaimanapun selalu ada kegagalan pasar, sehingga diperlukan peran pemerintah. Intervensi yang bersifat absolut dan berlebihan juga akan menghasilkan apa yang disebut dengan kegagalan pemerintah. Maka sangat diperlukan kecerdasan dan kemampuan yang mumpuni mengelola model pertanian, sehingga terjadi keseimbangan antara harapan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian dengan produk pertanian yang dihasilkan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sampai di sini apabila ada pertanyaan, kita akan diskusikan di kelas. Di dalam diskusi diharapkan mahasiswa dapat memberikan pendapat tentang model pembangunan pertanian yang diketahui dan sedang dilaksanakan saat ini di tanah air. Baik, sebagai penutup dari topik ini, ada kuis dengan 4 pertanyaan. Simak baik-baik dan silakan dijawab pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskan pentingnya pemilihan model pembangunan pertanian bagi suatu bangsa. Yang kedua, jelaskan model ekonomi pasar seperti apa. Yang ketiga, jelaskan model keterlibatan pemerintah seperti apa. Dan yang keempat, jelaskan perpaduan model ekonomi pasar dan model keterlibatan pemerintah. Dijawab dengan ditulis tangan dan dikumpulkan sesuai kesepakatan kelas. Sebagai penutup, melalui topik model pembangunan pertanian, Anda diharapkan telah mampu 3 hal, yaitu pertama, Anda harus mampu menjelaskan pentingnya pemilihan model pembangunan pertanian bagi suatu bangsa. Anda juga sudah mampu menjelaskan model ekonomi pasar, menjelaskan model keterlibatan pemerintah, dan juga mampu menjelaskan perpaduan model ekonomi pasar dan model keterlibatan pemerintah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada topik berikutnya.